Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, kegiatan ini saya susun sebagai ikhtiar menghadirkan manfaat dan kebaikan. Perkembangan teknologi dan digital telah mengubah pola muamalah masyarakat, khususnya di kalangan generasi milenial. Berbagai bentuk transaksi modern menuntut pemahaman muamalah Islam yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Tanpa pemahaman yang memadai, aktivitas ekonomi berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Saya, Muhammad Bakhtiar Khairul Hafiz, akan coba mengulas isi buku berjudul Muamalah Milenial karya Nur Ijati SEME dan Naurid Muhammad Rifai Ilyasa Eshum. Penerbit Guevedia, nomor ISBN 978-623-421-482-6. Tahun terbit Februari 2024. Buku Muamalah Milenial menegaskan bahwa prinsip-prinsip muamalah dalam Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan ekonomi modern di era milenial. Melalui bahasa yang ringan dan kontekstual, buku ini menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas transaksi masa kini seperti jual beli digital, bisnis online, kerjasama usaha hingga praktik keuangan modern. Nur Ijati menekankan pentingnya memahami dasar-dasar muamalah seperti kejujuran, transparansi, kerelaan kedua belah pihak, serta menjauhi unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan pemahaman ini, generasi muda muslim dapat menjadi pelaku ekonomi yang inovatif, berdaya saing, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, muamalah milenial memberikan pesan bahwa Islam tidak menghambat kemajuan, justru memberikan pedoman agar kemajuan ekonomi berjalan seimbang antara dunia dan akhirat. Buku ini menjadi panduan praktis dan reflektif bagi generasi milenial agar mampu menjalani aktivitas muamalah secara cerdas, etis, dan bernilai ibadah. Bersama dengan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kritikan atas buku Muamalah Milenial. Buku Muamalah Milenial memiliki kekuatan utama dan penyampaian materi yang ringan dan mudah difahami oleh generasi muda. Namun, dari sisi kedalaman kajian buku ini masih cenderung bersifat pengantar dan normatif. Pembahasan prinsip-prinsip muamalah seringkali disampaikan secara umum sehingga pembaca yang sudah memiliki dasar fikih muamalah mungkin merasa kurang mendapatkan analisis yang lebih mendalam atau perbandingan pandangan ulama secara komprehensif. Selain itu, meskipun buku ini mengangkat tema milenial, beberapa contoh kasus dan pembahasan transaksi modern masih belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik ekonomi digital seperti isu-isu kontemporer seperti fintech syariah, cryptocurrency, sistem pay later, hingga ekonomi kreator dibahas secara terbatas atau belum dikaji secara kritis dan berbagai sudut pandang fikih yang berkembang. Dari sisi metodologi, buku ini lebih banyak menekankan aspek moral dan etika muamalah dibandingkan analisis hukum secara rinci. Pendekatan ini memang sesuai untuk pembaca awam, namun berpotensi menimbulkan pertanyaan lanjutan bagi pembaca yang menginginkan kejelasan hukum praktis seperti batasan teknis halal dan haram dalam transaksi tertentu dan solusi aplikatif atas persoalan muamalah modern. Kritik lainnya adalah kurangnya data empiris atau studi kasus nyata yang biasa memperkuat argumen penulis. Akhir kata, semoga segala ikhtiar dan pemikiran yang saya sampaikan bernilai kebaikan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu yang dipelajari dan diamalkan. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.